Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden kita. Ini adalah tongkat dari Pangeran Diponegoro yang diserahkan oleh pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia. Tetapi pemimpin tertinggi saat itu tidak di tempat yang ada Anies. Jadi insya Allah Anies yang akan pegang komando di negeri ini. Insya Allah. Jangan lupa, jangan salah, coblos amin di pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Misi amin jelas. Misi dan visinya juga jelas. Menuju Indonesia adil makmur untuk semua, bukan untuk segelintir orang, apalagi untuk oligarki. Sudah banyak cara-cara yang kurang terpuji yang dilakukan terhadap Anies Baswedan. Tetapi kita tahu siapa mereka dan apa yang terjadi terhadap mereka sekarang ini. Saudara sebangsa dan setanah air, admin telah mempersiapkan video ini beberapa jam lamanya dengan saksama dari berbagai sumber agar Anda mendapat info yang akurat demi kemenangan amin. Tolong luangkan waktu sedetik untuk mengklik subscribe sebagai tanda dukungan kepada amin. Ucapkan atau tulis doa Anda di sini yang akan diamini oleh semua pemilih amin dan disertakan dalam pembacaan doa ijazah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura setiap Jumat. Semoga Allah Yang Maha Esa mencurahkan rezeki melimpah kepada Anda sekeluarga. Amin. Letnan Jenderal Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Surrounding the state balance. Muncul waktu itu adalah gerakan kudeta yang dipimpin atau dikomandani oleh Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat. Anda mendapatkan laporan itu dari Pangap. Reaksi Anda waktu itu bagaimana? Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing. Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktur. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, tidak penting saya presidennya, saya belum. Harusnya kudeta dulu. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kalau dinaikkan 500% itu, artinya saudara-saudara yang tidak mampu bersiaplah keluar dari Jakarta. Itu implisit, bukan pendapatan pemerintah. Ini artinya pelan-pelan nanti orang pada nunggak pajak. Setelah pelan-pelan nunggak pajak, ujungnya menjual tanah. Kalau menjual tanah kepada siapa? Berhenti, tidak ada lagi kenaikan seperti ini. Sekarang justru diubah. Mereka bahkan kalau lihat tempat-tempat yang strategis, bayangkan para pendiri republik ini. Ini contohnya, Tokoh Parmusi, Pak Natsir. Kenapa Pak Natsir rumahnya dijual? Kenapa Haji Adam Malik rumahnya dijual? Kenapa tokoh-tokoh pendiri bangsa rumahnya satu-satu di Menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang. Semua keluarga
yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya. 0 rupiah. 0. Nggak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya 0 rupiah. Nggak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru tidak bayar pajak. Orang berjasa untuk Republik ini semua tidak bayar pajak. Dan masyarakat pajaknya ditahan. Kenapa? Karena pajak bumi dan bangunan itu adalah instrumen menentukan siapa tinggal di mana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin kota ini secara tidak sadar kita biarkan satu-satu yang di bawah itu dipindahin. Sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang Bapak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Dari cara salaman, kelihatan siapa yang tegar menatap masa depan untuk memimpin negeri ini. Allahu Akbar. Negara yang sudah merdeka puluhan tahun, rakyat ditindas, diperlakukan semena-mena oleh pemerintah, oleh bangsanya sendiri. Hak kami dirampas, kami diusir dari rumah kami sendiri, rumah yang kami bangun dengan susah payah. Apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat? Rakyat Indonesia sudah tahu siapa pemimpin jujur dan amanah yang akan dipilih. Tidak memilih pemimpin yang atau yang punya catatan. Kita tahu bahwa Ganjar dan Prabowo dijagokan untuk membendung Anies Baswedan. Memilih salah satu dari mereka itu sama dengan melanjutkan pemerintahan Jokowi untuk 3 periode. Gayanya sama. Oligarki menang, penindasan seperti Rempang dan di Jawa Tengah. Itu terjadi juga di Wadas Lintang. Apakah Anda rela ini terjadi terus-menerus dan menyengsarakan rakyat kita? Dulu pada zaman Orde Baru, saya membaca puisi berakibat ketua panitianya diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini, zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan, ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca yang gitu-gitulah. Saya akan
membaca puisi-puisi cinta saja supaya tidak ada yang tersinggung. Sudah banyak yang tersinggung. Inilah fakta pemilu 2024. Jumlah pemilih 204 juta, kemudian yang 52% itu sudah punya pilihan untuk 3 capres. Sisanya masih ada 48% atau 98 juta pemilih yang belum mantap milih siapa. Relawan Amin melakukan segala upaya yang halal dan sah untuk menarik 48% ini agar mantap memilih Amin di pemilu. Caranya gimana? Antara lain mengadopsi metode kampanye Partai Demokrat Amerika, karena Amin punya pengalaman 2 kali di pemilu Amerika sebagai relawan. Inilah taktik mereka untuk menjegal Anies Baswedan. Sudah banyak tapi kita sebut sedikit saja. Saat ini adalah November 2023. Kekuatan masih berimbang. Masing-masing capres mempunyai 24-26% suara. Maka pilihan presiden harus dibuat agar menjadi 2 putaran dengan berbagai cara dan upaya. Kemudian saat Anies maju ke putaran kedua, siapapun yang berhadapan, mungkin Ganjar juga mungkin Prabowo, maka pendukung mereka bersatu melawan Anies dengan perhitungan kalau pemilih Anies tetap 26% atau 29%, maka gabungan suara pendukung Ganjar dan Prabowo akan menjadi 52%. Inilah trik yang harus diwaspadai oleh relawan Amin dan pecinta Amin. Oleh karena itu, sekarang pasangan Amin harus dapat memperoleh tambahan 27% pemilih. Ini tambahannya ya. Dan dapat dipertahankan sampai dengan putaran kedua, meskipun akan ada berbagai upaya termasuk serangan fajar. Nah, bagaimana cara mendapat tambahan suara untuk Anies Baswedan? Ajak keluarga, kenalan, dan handai taulan memilih Amin dengan mencoblos gambar atau nomor Amin di surat suara. Kami telah membuat laman amin.ac yang artinya Amin aku cinta, Amin aku cocok, Amin aku coblos. Pastikan Amin mendapat tambahan 27% suara untuk menang. Kita siap melawan setiap bentuk kecurangan dan keculasan. Semoga Allah yang Maha Esa mencurahkan rezeki melimpah kepada Anda sekeluarga. Dan kita siap apapun yang terjadi kalau terjadi kecurangan. Kita siap juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tidak pernah mundur setapak pun. Yang jujur, yang amanah, insya Allah akan menang. Amin. Terima kasih telah mengklik subscribe, like atau share. Kita akan bersambung ke video Amin Aku Cinta Jilid 2 yang akan segera tayang. Bagi yang sudah subscribe video ini, nanti akan mendapat kiriman otomatis video keduanya. Kita simak perkembangan terakhir dan apa saja upaya untuk menjegal Anies. Kita waspada dan insya Allah dengan bismillah kita akan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.